specialize-nya di kualitatif. Jadi nanti memang ada beberapa slides yang akan lebih mendalamnya di kualitatif. Yang saya satu S2 di Indonesia itu zaman saya dulu, mungkin sekarang sudah berubah, jauh berubah mungkin ya. Metode penelitian yang untuk kualitatif itu kurang banyak digali gitu. Jadi waktu S1 S2 yang sudah berpuluh tahun itu saya masih kurang banyak mendapatkan gimana sih caranya. Ternyata setelah saya belajar di sini, kemudian lebih banyak, memang ada kuantitatifnya juga saya, tapi saya lebih majornya di kualitatif. Kemudian saya jadi, oh ternyata ini banyak, ternyata asik juga gitu. Ini yang waktu di Indonesia saya belum terlalu banyak mendapatkan itu. Jadi nanti di commonly used methods itu lebih banyak juga fokusnya di kualitatif, insya Allah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita bisa nanti selesai sesi pendek ini nanti kita bisa mengidentifikasi studi desain yang cocok gitu ya untuk research question, pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Kemudian bisa juga mengaplikasikan ini nanti di eh, penelitian adik-adik semua. Ini semester 6 kan kalau nggak salah info saya S1 semester 6. Jadi nanti ini udah siap-siap mau apa namanya skripsi gitu. Ini untuk awal silahkan scan QR code-nya mudah bekerja atau ketik ini linknya, masukin satu atau dua kata dah maksimal ke dalam itu nanti kita bikin word cloud. Menurut adik-adik semua, apa sih penelitian itu gitu? Mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang pertama kali terpikir gitu di kepala itu apa sih sebenarnya? Nah ini sekarang waktunya saya ganti screen. Udah ini belum? Udah scan QR code nggak? Kebetulan saya sudah coba scan QR code, tapi tulisannya waiting for Oh iya, presentation to begin. benar. Karena belum saya mulai. Sebentar. Nah, dia ada di sini. Bukan salah. Nah, present. Sebentar. Hmm. Sudah bisa dibuka sepertinya? Sudah, Bu Andini, aman, Bu. Ya, sip. Sudah bisa diketik ya, Ah, teman-teman. ah. Nah, saya tunggu kira-kira apa sih yang ada di kepala gitu begitu dengar kata-kata penelitian gitu. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyeramkan atau apa yang ada di kepala? Saya tunggu mungkin 1 menit gitu ya untuk masuk ke sini. Analisis. Ini saya udah share screen kan ini harusnya udah. Oke. Pemecahan data, analisis masalah, olah. Oke. Penelitian. Pertanyaan. Observasi. Mencari jawaban, mencari, iya, pembaruan, penemuan, menemukan gap, iya, responden. Udah ngerti kok ini sebenarnya ya. Udah ada gambaran gitu. Gap, oke. Masih yang sudah join dan memberikan kontribusinya. Memang kalau kita cari kita cari gitu ya definisinya research itu apa itu memang tidak ada satu yang baku gitu tapi kurang lebihnya seperti yang adik sudah tulis itu memang penelitian itu memang satu kegiatan untuk
mendapatkan atau memecahkan masalah gitu ya, mendapatkan pengetahuan yang baru atau mengupdate tadi juga disebutkan di situ memperbarui pengetahuan terhadap satu masalah yang sudah ada gitu. Terus mendapatkan konsep baru, metodologi atau pemahaman gitu ya. Jadi bisa bisa dari sesuatu yang baru muncul masalahnya atau masalah sudah ada sejak lama tapi kita mau memecahkannya dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih update, lebih kreatif dan sebagainya. Jadi karena masalahnya itu bisa jadi agak mirip tapi situasinya sudah berbeda gitu misalkan ya. Jadi konteksnya konteksnya sudah berubah, jadi kita tidak bisa menggunakan solusi yang sama lagi. Contohnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan penelitian ya atau topik gitu ya. Sebentar, ini ada berarti ada student activity habis ini. Jadi ini contoh-contohnya, misalkan ada kebijakan kesehatan yang baru gitu, apakah kebijakan itu meningkatkan akses ke layanan kesehatan gitu, atau kepingin tahu nih gimana cara manajer rumah sakit atau direktur rumah sakit itu mengimplementasikan panduan dari pemerintah, panduan dari nasional gitu ya. Contoh kayak penelitian PhD saya itu kan melihat implementasi dari rekomendasi global gitu. Jadi melihat bagaimana itu diimplementasikan di rumah sakit gitu contohnya. Terus kemudian atau dari sisi pasiennya. Jadi kenapa kok pasien itu berhenti menggunakan layanan kesehatan yang itu gitu atau layanan kesehatan ini. Padahal sebelumnya mereka menggunakan itu atau misalkan JKN udah ada semua, udah cakupannya udah tinggi, tapi kemudian kenapa penggunaan layanan kesehatannya sedikit dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat itu dari data. Mungkin yang sehari-hari terlihat adalah dari berita gitu ya, berita-berita nasional gitu. Ada berita apa terkait tentang kesehatan. Kemudian kita lebih dalam lagi melihat kenapa kok bisa seperti itu. Baru nanti kemudian kita melihat eh, menyusun pertanyaan penelitiannya kira-kira seperti apa. Kalau misalnya kita mau menggali itu secara sistematis gitu ya. Penelitian itu kan terstruktur, tersistematis gitu. Ini saya coba lagi sharing yang student activity berikutnya. Kita pakai Miro. Tadi udah dibuka. Em, ini tapi sepertinya QR code-nya numpuk. Sebentar saya ini dua sebentar. Saya coba dulu. Oh, ada dua. Oke, ya betul. Ini ternyata masuk dua deh. Ini di scan lagi. Kita masuk ke Miro board. Nanti yang Miro ini akan kita gunakan terus sampai ke belakang. Jadi nggak usah ditutup ya, apa tabnya, Windows-nya itu. Pakai itu terus nanti tinggal kita geser-geser aja. Nah, jadi di scan dulu QR code-nya. Terus kira-kira tulis satu topik atau permasalahan yang pernah dilihat baru-baru ini aja lah seminggu terakhir gitu dari berita. Ada masalah apa sih yang terkait dengan eh, kebijakan kesehatan gitu ya? Satu kalimat pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Yang kira-kira menarik atau membuat adik-adik itu tertarik gitu, pengen tahu lebih dalam kenapa ini kok bisa. Jadi cuman masalahnya aja, topik-topiknya aja, idenya aja. Udah di scan, kasih jempol kalau sudah mungkin ya, biar bisa.
Iya, Saya silakan pindah. teman-teman kasih jempol. Ini kebetulan sih sudah scan, tapi memang seperti ini tampilannya ya Bu Andini. Jadi ada 4 frame. Frame Iya, satu betul. Nah, kita preview. Oh, ambil oke. frame yang, oh, sebentar. Ya, yang ini, yang atas, frame satu. Jadi di scroll, yang frame satu yang warna ungu. Oke. Ah, ah. Ya, itu. Jadi nanti memang kita akan pakai ini terus ya. Jadi jangan ditutup tabnya biar gampang nanti biar mempermudah nggak pakai scan-scan lagi. Jadi di satu Oke. ini cuma nanti kita agak geser ke atas, geser ke bawah gitu. Ini yang frame satu yang warna ungu itu ambil sticky stacknya di situ ada sticky notes. Ambil satu di situ terus habis itu diketik di situ di sticky notesnya. Jadi saya nggak akan tahu siapa yang nulis kok itu nanti. Tulis aja kira-kira apa yang menarik buat adik-adik gitu. Dalam seminggu terakhir itu ada di berita tuh ada ini loh, ternyata ada ini loh gitu. Nah, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. QR code-nya udah ya, saya ganti ke My Robot nanti ini kalau udah saya share screen supaya kita bisa baca bareng-bareng. Karena kita ambil biasanya cari topik penelitian, apalagi kalau mahasiswa kan cari topik untuk skripsi gitu ya. Dapetnya dari mana ya? Dapetnya dari bisa juga dari begini apa namanya dari berita yang ada gitu ya, yang faktual memang saat ini sedang terjadi. Kemudian literatur review itu pasti. Jadi kayak misalkan kita harus cari literatur reviewnya, kemudian kita cari gapnya dan seterusnya mungkin ada udah familiar dengan itu. Tapi kita juga harus melihat topiknya itu kalau bisa ya sebisa mungkin topiknya itu yang up to date gitu jangan udah tuh masalah udah berpuluh tahun lalu kemudian masih diangkat lagi karena di literatur review dari literatur review gitu kan tergantung literatur reviewnya cara kita cari literatur seperti apa gitu ya dapatnya jadi salah satu cara untuk mendapatkan ide gitu ya ide penelitian mungkin dari berita mungkin kurang lengkap ya biaya kesehatan kenapa mungkin dijelasin masalahnya jadi masalahnya apa gitu. Saya soalnya juga nggak terlalu update dengan berita di Indonesia. Mungkin ada deh. Kayak misalkan mungkin apa em, penggunaan eh, apa tuh namanya BPJS gitu apa apa masih gimana penggunaannya sekarang? Saya tunggu mungkin 1 menit lagi sambil henta virus. Oke, ya, saya juga lihat itu global itu ya sepertinya itu. Makan bergizi gratis ya. Defisit CKN. Oke. Terakhir kemarin saya tahu berita yang program nasional itu sepertinya ya, program nasional dari BGN memasukkan karena itu masuk dalam research interest saya, jadi saya juga lihat itu eh, memasukkan susu formula sebagai rekomendasi untuk bayi di usia 6 sampai 12 bulan. Nah, seperti itu juga itu program nasional baru nanti bagaimana nanti ke depannya karena kalau melihat rekomendasi internasional itu tidak sesuai gitu kan. Jadi banyak. Ya, ini. Boleh juga tulis kalau misalnya udah punya ide untuk skripsi nanti apa, coba ditulis di situ juga boleh.
Rencana penambahan layer cukai rokok. Oke. Kesehatan mental, ya. Sekarang udah mulai banyak yang aware ya, jadi melihat kesehatan mental juga banyak diteliti. MBG dalam ranah universitas. Oke. Oke. Penertiban massal peserta PBI, BPJS, Kesehatan, KLB, Campak Nasional. Oke. Transisi ke rumah sakit berbasis kompetensi. Oke. Ini masih berupa ide besar gitu ya, topik. Nanti begitu kita masuk ke pertanyaan penelitian, nanti harus lebih jelas lagi. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Tabnya untuk di Miro jangan ditutup ya, nanti kita student activity berikutnya pakai itu lagi, tinggal scroll ke bawah. Oke. Makasih tadi ya Dede udah masukin ya beberapa ide besar gitu kan, ide besar yang kelihatan dari berita yang muncul gitu. Di setiap topik-topik ini nanti perlu pendekatan penelitiannya atau studi desainnya itu yang berbeda gitu pastinya. Menjawab pertanyaan yang nomor satu sama nomor dua pasti akan beda. Menjawab nomor tiga juga akan berbeda. Nanti juga dari topik yang sudah dimasukkan di Miro Board itu pun dari satu topik aja itu bisa nanti pertanyaan penelitiannya bisa jadi banyak dan kemudian desain studinya juga akan bisa beda-beda. Kemudian metodenya juga bisa beda-beda itu nanti. Jadi tergantung nanti begitu dari topik besar yang sudah ditulis di Miro Board itu sekarang tadi itu, nanti kemudian mengerucut lagi jadi research question, pertanyaan penelitian lebih detail, lebih spesifik, barulah kita bisa menjawab itu. Karena nanti begitu pertanyaan dari satu topik, pertanyaan penelitian bisa jadi dua, tiga, empat pertanyaan penelitian. Nanti kemudian itu bisa uh, beda-beda lagi yang studi desain yang kita pakai gitu. Kenapa sih kok kita ini ya, apa namanya, kenapa kok riset itu penting gitu? Ya kan ada orang juga yang merasa kebanyakan ini, kebanyakan mikir langsung aja action. Tapi sebenarnya justru action itu perlu ada basis buktinya gitu. Apa yang membuat kita memutuskan untuk melakukan action itu tadi gitu kan. Jadi research ini bisa membantu kita untuk meningkatkan itu performance dari health system. Kemudian tadi tuh menginformasikan kebijakan. Eh, Jadi seharusnya membuat kebijakan nasional, kebijakan daerah itu harus berdasarkan dari bukti dari lapangan kan, bukti dari lapangan dari penelitian juga dari salah satunya. Terus kemudian untuk mengidentifikasi gaps dan inequities, kesenjangan gitu ya. Ada dari yang seharusnya terjadi dengan yang ternyata di lapangan nggak sesuai gitu contohnya. Atau misalkan dari satu daerah dengan daerah lain ternyata yang ini berhasil, kenapa yang daerah sini nggak berhasil gitu contohnya. Kemudian mengevaluasi program, reformasi dari kebijakan-kebijakan, kemudian juga mendukung manajemen yang berbasis bukti gitu. Siapa saja yang biasanya menggunakan penelitian ini? Um, Bentar, ini. Jadi penelitian-penelitian ini tuh siapa aja sih yang pakai? Apakah cuman mahasiswa aja gitu? Apa um, dosen aja gitu kan? Pertanyaannya. Jadi karena fungsinya dia sebenarnya ada banyak. Idealnya gitu ya, idealnya memang penelitian itu digunakan tadi sudah disebutkan ya. Jadi memang digunakan untuk policy makers, kemudian organisasi di di pemerintahan gitu ya, dari level yang dari pemerintahan kota, provinsi dan seterusnya itu
Memang ya idealnya memang harus menggunakan penelitian untuk dasar buktinya gitu. Kemudian health service managers, health professionals, bahkan seperti dokter gitu ya, dokter atau perawat atau bidan juga ibu ya bukan sebaiknya memang itu wajib mereka tahu gitu ya apa yang em, treatment apa yang paling baru digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini gitu atau untuk memanage penyakit ini. Jadi mereka juga harus baca research terbarunya apa memang obatnya apa yang dipakai yang terbaru untuk uh, memanage penyakit ini. Apalagi sekarang kita di era yang udah mulai banyak chronic disease ya. Jadi penyakit-penyakit yang kronis memang lama. Jadi dia em, tingkat kematiannya rendah, tapi dia memang kronik gitu. Jadi memang harus ada manajemen jangka panjangnya seperti apa, seperti contoh diabetes dan lain sebagainya, MS, multiple sclerosis, dan seterusnya. Communities, advocacy groups, jadi banyak grup-grup di komunitas gitu atau grup advokasi. Jadi mereka juga baca research yang terbaru seperti apa supaya mereka bisa juga membuat gitu ya, membuat uh, lobbying ke pemerintah itu yang jadi kita melobi pemerintah untuk membuat kebijakan baru itu kita juga sebagai masyarakat, sebagai komunitas kita juga tahu bahwa penelitiannya nggak begitu loh. Kok ini kok kebijakannya seperti ini. Contoh yang saya baca kemarin ya tentang program nasional dari BGN itu memasukkan salah satunya adalah memasukkan susu formula lanjutan di usia 6 sampai 12 bulan itu sebagai salah satu rekomendasi di situ gitu ya. Nah, itu nggak sesuai dengan panduan nasionalnya, bukan nasional, globalnya, panduan globalnya. Researchnya juga banyak di berbagai negara, nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi kita punya dasar kalau kita mau melakukan advokasi pemerintah. Ini nggak benar seperti ini dan seterusnya. Yang terakhir tentu saja researchers dan students. Jadi memang menggunakan itu udah kelihatan pasti gitu ya, memang pekerjaannya begitu. Kemudian bagaimana kita melakukan research ini juga sepertinya adik-adik udah banyak tahu ini em, kita identify problem masalah dulu selalu berangkat dari masalah gitu ya. Apakah boleh kita mencari masalahnya itu yang sesuai dengan minat kita? Boleh, boleh aja. Jadi misalkan em, contoh seperti saya research interest saya itu di area maternal and child health. Kemudian lebih spesifik di lactation, lebih spesifik di breastfeeding gitu ya. Kemudian kebetulan saya S2 juga minatnya administrasi rumah sakit. Jadi fokusnya akhirnya kemudian jadi banyak ke situ gitu, spesifik ke situ. Jadi saya mencari masalahnya nggak akan jauh-jauh ke yang lain-lain gitu. Jadinya mencari masalahnya di areanya tetap di situ. Tapi tetap memang harus berangkat dari masalah. Jadi mencari masalah dulu gitu ya. Habis setelah itu baru bikin research questionnya, pertanyaan penelitiannya. Tadi saya bilang kan yang di my report yang pertama itu kan udah topik besar tuh yang kira-kira sepertinya mungkin aku tertarik dengan yang ini nih gitu. Mulai kemudian bikin research questionnya dari pertanyaan penelitian itu kemudian kita memilih tadi desainnya, terus kemudian cari metode yang tepat, barulah ambil data. Kemudian dianalisis, diinterpretasikan temuannya, kemudian kemudian dikomunikasikan hasilnya. Jadi bukan cuma sampai dianalisis, diinterpret, udah selesai gitu, tapi kita juga harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu dalam bentuk, mungkin kalau adik-adik skripsi itu ya, skripsi. Kemudian bisa juga jadikan itu jadi eh, publikasi jurnal. Itu salah satu cara untuk mengkomunikasikan hasilnya. Kalau mau diarahkan ke akademik seperti itu. Jadi peer reviewed journal, publication. Jadi nanti target target audiens kita untuk mengkomunikasikan hasil itu adalah sesama akademik juga gitu kan. Tapi kalau kita targetnya maunya ke pemerintah, berarti bentuknya mungkin bukan publikasi jurnal gitu. Atau mau target kita bukan ke
pemerintah, tapi misalkan ke apa satu spesifik grup gitu ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan caranya yang paling baik seperti apa. Biasanya sih memang kalau mahasiswa nggak akan sampai ke situ jauh-jauh banget, paling paling sampai di publikasi jurnal gitu biasanya. Kalau udah jadi skripsi terus mau jadi apa gitu. Tapi misalkan punya passion lagi, kemudian ada resource-nya, kemudian mau melakukan lebih dari itu, biasanya ada juga saya nggak tahu nggak bisa juga kayak membuat satu produk tertentu yang kemudian disebarluaskan dan seterusnya. Itu juga bisa jadi salah satu uh, bentuk komunikasi hasilnya. Em, ini kita masuk ke student activity ketiga. Tapi sebelum ini tadi bentuknya mau pertanyaannya di belakang gitu ya Mbak Ulan sepertinya. Atau boleh tanya langsung? Saya kok ya nggak nanya tadi. Mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin ditulis dulu kali ya. Nanti kita bahas di belakang gitu sepertinya mungkin. Supaya enak kali. Student activity yang ketiga, ini kita coba nih. Ada 4 problem. Pakai My Robot yang tadi ya. Tapi kalau misalnya tadi udah kadung ketutup, ini ada QR code-nya lagi. Di scan lagi. Jadi ada 4 problem di sini. Ada 4 masalah. Coba bikin pertanyaan penelitiannya. Nah, nggak harus sama, silahkan aja gitu. Jadi tadi saya bilang kan, ini masalah ini satu, tapi bisa juga dijadikan berbagai macam pertanyaan penelitian. Saya tulis nggak ya? Oh ya, yang warna pink ya. Frame yang nomor 3, saya sepertinya kelewatan satu, tapi nggak apa-apa dah. Langsung frame 3, yang frame warna pink, ambil sticky stack satu, sticky note satu, terus ditaruh di mana terserah problem yang mau dijawab gitu ya. Eh, Pertanyaan penelitiannya kira-kira apa? Gitu. Oke, saya tunggu 1 menit sambil saya share yang ini. Jadi nanti kita lihat, mungkin dari setiap mahasiswa ada juga bisa beda kan kayak gini ya. Em, Akan ditulis sambil saya perbaiki beberapa tulisan di slides yang berubah ini. Oke. Oke, udah ada beberapa jawaban di sini. Bagaimana kesiapan puskesmas sejarah terpencil dalam bertransformasi ke era digital? Oke. Ya, jadi dari satu problem itu bisa juga mencari jawaban itu, mencari solusi dari pakai perspektif yang berbeda juga. Dari contoh misalnya problem satu itu dari kita bisa cari solusi dari perspektif ibunya, atau kita juga cari dari perspektif layanan kesehatannya seperti itu. Atau mungkin banyak perspektif lain yang mungkin bisa. Jadi nggak ada
problem satu itu bisa dari bisa eh, bisa dari ada beberapa bisa jadi beberapa pertanyaan penelitian. Saya tunggu lagi beberapa mungkin ya biar kita bisa sambil membandingkan gitu. Oh, ternyata dari satu masalah aja tuh bisa macam-macam. Belum nanti kita lagi dengan cara atau metodenya, contoh metode penelitiannya terus atau framework yang akan dipakai untuk menganalisis nantinya. Apakah ada mekanisme jemput bola oleh Fasiankes ke ibu hamil? Oke. Oke, problem tiga kita lihat bagaimana pemerataan akses layanan pengaruh budaya terhadap keputusan tematis gitu ya berarti eh, kira-kira jawaban kira-kira kayaknya ini berpengaruh nih. Nih, tapi untuk membuktikan itu kita harus melakukan penelitian atau bisa juga kalau nanti tahu teori lain misalkan pengambilan keputusan ya pengambilan keputusan dalam keluarga gitu nanti pakai lensa gender gitu. Oke. Oh ini faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan telemedicine di daerah perkotaan. Oke. Bentar nggak kelihatan itu. Ini nggak kelihatan. Bentar, turunin. Nah, bagaimana tata kelola daerah mempengaruhi perbedaan implementasi digital health system? Sip. Nah, ya gitu. Nah, yang ini satu lagi dari perspektif pasien nih. Bagaimana keamanan data pasien mempengaruhi penerimaan sistem digital? Ya, jadi bisa terlihat di situ ya, kira-kira contohnya ya bahwa dari satu masalah itu bisa kita lihat dari banyak banyak faktor gitu. Oke, oke saya lanjutkan. Oh, belum di sebentar. Oke, makasih tadi yang udah partisipasi di My Report-nya. Kita lanjut dulu ke materinya. Nah, jadi bisa penelitian ini tadi seperti udah mungkin udah tergambar di beberapa research question yang udah ditulis teman-teman tadi di My Report itu ya, yang warna pink itu. Ada yang beberapa itu ya, tujuannya memang untuk mendeskripsikan apa sih yang terjadi gitu. Memang benar-benar dia mendeskripsikan atau dia mengeksplorasi kenapa atau bagaimana ini bisa terjadi, kenapa kok bisa kayak begini gitu ya. Menjelaskan apa menyebabkan apa, kemudian mengevaluasi dan kemudian memprediksi gitu. Tadi ada kan sudah memprediksi sepertinya yang mana tadi? Contoh yang memprediksi. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan baru terhadap beban kerja bidan gitu contohnya itu kan berarti kira-kira dia akan memprediksi nanti depannya bagaimana bisa juga itu overlap dengan evaluasi seperti itu ya sekarang masuk ke klasifikasi study design ini mungkin udah banyak yang dapat juga mestinya ya di
mata kuliah metode penelitian. Jadi mungkin saya bahas saja sekilas gitu, nggak akan terlalu dalam. Jadi kita bisa mengklasifikasikan sebagai jadi dua ini ya, observational studies. Ini saya sudah share yang benar kan ya? Udah mestinya. Em, Satu lagi adalah experimental studies. Dari namanya udah kelihatan jelas sih, nggak perlu dijelasin lagi. Satunya tanpa ada intervensi, nggak pakai eksperimen sama sekali. Yang satunya pakai mengintervensi, melakukan intervensi, melakukan eksperimen, gitu ya. Bedanya di situ. Jadi eksperimen itu ada exposure. Ini lebih ke epidemiologi ya memang ini ke ada ininya. Kemudian ini kita bagi lagi dari eksperimental dan observasional. Ini untuk yang eksperimental itu biasanya sering dengar mungkin ya ada di RCT itu randomized control trials itu paling paling biasanya paling kompleks dilakukan, terus butuh resource yang besar juga gitu ya. Tapi dia memang kekuatan evidence-nya itu paling tinggi, paling bagus gitu memang. Tapi memang nanti nanti di slide-slide belakang memang kita akan bahas ya. Nggak semua penelitian, nggak semua pertanyaan penelitian itu bisa dijawab dengan ini gitu. Meskipun dia katakanlah tanda kutip ideal gitu ya, hierarkinya paling tinggi gitu. Terus observasional itu ada cohort, case control, control cross-sectional, ecological, dan case reports paling kecil, paling paling bawah gitu dia. Eh, Kekuatan evidence-nya paling lemah gitu. Jadi yang dari RCT itu mungkin udah banyak juga tahu ya RCT itu ada nanti dibagi jadi kontrol grup sama eh, eksperimen grup gitu ya. Kemudian observational itu tidak memberikan intervensi, tidak memberikan nggak melakukan eksperimen, tapi dia cuman mengobservasi yang terjadi real gitu di dalam di dunia nyata gitu. Nah, ini juga tadi saya sebutkan tipenya macam-macam. Cohort itu kalau dia dimulai dari exposure, kemudian mengikuti orangnya over time untuk melihat apa yang terjadi sebagai outcome-nya. Ini bisa bisa prospektif, bisa retrospektif. Case control gitu juga berangkat dari outcome-nya, jadi dari hasilnya biasanya dipakai kalau misalkan ada penyakit yang langka gitu ya, penyakit yang langka atau outcome yang kejadian yang super rare gitu, langka terjadi gitu. Nah, itu pakai cost control jadi di belakang. Cross sectional mungkin yang paling sering dilakukan kalau sama teman-teman mahasiswa karena dilakukan satu at one point gitu. Sekali waktu aja gitu. Karena kan butuh cepat selesai kan kita kalau skripsi, tesis gitu ya sekali waktu selesai. Nah, ini snapshot at one point. Jadi bisa untuk digunakan untuk estimasi prevalence, tapi nggak bisa kalau kita melihat kausalitas, gitu. Melihat ini menyebabkan itu nggak bisa. Ecological study itu melihat data di level grup atau di level populasi daripada melihat di level individu gitu ya. Jadi bisa untuk eh, berguna untuk mengidentifikasi pattern yang di level yang luas gitu. Jadi level nasional, biasanya level negara, tapi juga banyak punya em, limitasi. Case report itu case report atau case series itu biasanya mendeskripsikan individu atau small, small numbers of cases. Jadi setiap detail-detail. Jadi biasanya ini paling banyak di clinical ya, clinical settings. Misalkan menemukan pasien dengan kasus yang menarik gitu, langka jarang ditemukan itu biasanya case report. Nggak ada study design yang paling best gitu ya. Memang kalau secara strength of the evidence memang paling bagus RCT. Tapi memang paling baik dari semuanya itu tergantung dari tadi pertanyaan penelitian yang mau dijawab tadi itu. Bisa juga kita mengklasifikasikan study design itu menjadi dua, deskriptif sama analytical. Jadi deskriptif cuman untuk
menyimpulkan gitu ya, merangkum gitu ya. Analytical studies itu mengkuantify um, exposure dan outcome ya. Ini sekilas aja, jadi exposures dan health outcomes ini udah jelas ya, mungkin udah banyak yang tahu juga nanti. Exposures tuh biasanya dibagi dua, risk factors, protective factors, dan ini juga nanti tergantung pertanyaan penelitiannya tadi ya, kalau banyak yang tentang policy gitu ya, risk factorsnya apa, itu juga bisa seperti itu, health outcomes, dan seterusnya. Kalau bagi bagian yang tadi, itu juga bisa kita bagi yang analytical itu dari intervention atau RCTs sampai di ecological. Overlap juga dari yang cross sectional sampai di case reports itu bisa juga jadi deskriptif gitu. Oke. Ya, ini beberapa perbandingan gitu ya antara beberapa jenis study design, case reports. Tadi yang paling kecil ya, paling di individual level biasanya itu dia menggambarkan kasus-kasus yang di luar biasanya gitu. Biasanya makanya paling banyak digunakan di clinical setting, space dokter atau apa spesialis gitu. Jadi dia memang cepat gitu, nggak perlu analisis yang panjang-panjang dan dia biasanya cuma deskriptif aja gitu. Terus limitasinya adalah dia nggak ada comparisonnya. Ini paling bagus digunakan biasanya ya itu tadi kondisinya jarang atau penyakitnya memang baru-baru muncul gitu. Seperti COVID gitu ya. COVID itu waktu pertama kali muncul yang di yang paling banyak muncul ya case case studies itu bentuknya. Jadi belum ada penelitian-penelitian yang besar di level yang antar grup gitu misalkan itu belum belum ada ya di awal-awal. Sekarang udah mulai banyak kan, memang udah banyak memang. Ecological itu dia mengukur association di level populasi. Jadi nggak bisa di individual level. Ini juga cepat, inexpensive, tapi limitasinya ada ecological fallacy, kesalahan interpretasi biasanya ya. Kemudian ini paling bagus digunakan untuk pertanyaan penelitian di level populasi gitu. Cross sectional ini yang paling banyak digunakan. Tadi saya cerita untuk teman-teman mahasiswa mengukur prevalence, quick snapshot, dan seterusnya. Case control mengukur odds ratio. Ini memang lebih banyak di epidemiologi memang dipakainya. Ini juga mengulang yang tadi, biasanya paling bagus itu tingkat untuk kekuatan evidence-nya itu adalah systematic review, meta-analysis, terus barulah trials, cohort studies, dan seterusnya. Ini paling banyak di bawah, tapi dia kekuatan evidence-nya uh, paling lemah di antara yang lainnya. Expert opinion. Jadi karena dia sudah expert banget, biasanya nulis kalau mungkin sering baca di jurnal itu seperti komentari seperti itu contohnya expert itu kan expert opinionnya jadi kalau kayak kita sepertinya nggak bisa nulis itu kalau expert opinion karena uh, belum nyampe di level itu gitu expert gitu mungkin bisa sih nulis tapi juga mungkin nggak akan ada yang baca gitu misalkan ini uh, bisa juga kita mengklasifikasi nih tadi desain lain kita klasifikasi sebagai kuantitatif, kualitatif, mixed methods gitu ya. Ini sorry. Jadi kalau udah jelas sih sepertinya teman-teman juga pada tahu kuantitatif itu biasanya fokus di pakai angka-angka gitu ya, mengukur gitu. Yang paling kelihatan jelas sih memang angka lah biasanya kalau kuantitatif itu pakai angka ini mengukur apa namanya hubungan ini dengan itu, mengukur prevalence, kemudian mengukur impact gitu ya. Kalau kualitatif biasanya kebalikannya tuh. Jadi banyak dengan permainan kata-kata, meanings, arti, tuh experiences, pengalaman, konteksnya bagaimana. Jadi nggak cuma sekedar tahu hubungan ini dan ini, tapi juga tahu kenapa itu ada hubungan itu dengan itu gitu. Jadi ya, jadi biasanya kalau kuantitatif tadi itu ya pakai yang sudah saya sebutkan tadi, studi-studi cross-sectional, cohort,
dan lain sebagainya itu biasanya kan kebanyakan mayoritasnya kuantitatif ya. Kemudian kalau yang kualitatif itu biasanya pakai metode-metodenya interview, focus group, observasi, atau analisis-analisis dokumen itu juga termasuk kualitatif. Jadi misalkan saya pernah pakai media content analysis. Jadi memang menganalisisnya dari media-media gitu. Jadi nggak perlu dan kalau seperti itu nggak perlu ethics application. Jadi nggak perlu kita mengajukan etik gitu contohnya. Atau nasional, dokumen nasional kemudian dianalisis itu juga bisa seperti itu policy. Jadi untuk mengetahui perspektif, mengetahui prosesnya, menjelaskan kenapa, bagaimana itu kualitatif biasanya. Ini tabel membandingkan secara langsung antara kuantitatif dan kualitatif tadi ya. Dan ini bisa dibaca sendiri. Mungkin yang uh, nomor 3 itu question formatnya biasanya kuantitatif itu close ended gitu. Survei, pakai survei jadi close ended. Terus kalau yang kualitatif itu open ended. Jadi nanti begitu udah tahu pertanyaan penelitian, kemudian kita mau pakai studi desain apa, kemudian pendekatannya pakai apa, terus kita menyusun apa data collection tools-nya, alatnya, mulai menyusun pertanyaannya apa yang mau dipakai, nah itu mulai di detail satu persatu seperti itu. Jadi kalau maunya kualitatif ya jangan pakai pertanyaan eh, apa ya contohnya. Apakah kamu pernah melakukan? Itu kan jawabannya nanti iya atau tidak jadinya kan. Jadi pertanyaannya memang harus yang terbuka. Bagaimana kamu dan seterusnya. Kemudian satu lagi yang mau saya highlight di slide ini adalah fleksibilitas di study desainnya. Biasanya kalau kuantitatif itu udah dari awal itu kuesionernya udah jadi gitu ya. Itu udah biasanya stable, udah dari awal sampai akhir udah nggak akan berubah-ubah gitu. Tapi kalau yang di si kualitatif itu memang kita tetap punya panduannya, panduan pertanyaannya, tapi begitu nanti kita menginterview atau melakukan fasilitasi fokus grup itu bisa dimodifikasi kalimatnya atau juga urutannya bisa dinaikkan, diubah-ubah gitu bisa juga. Itu uh, sangat umum terjadi. Karena kalau uh, harus urut gitu, itu kalau kualitatif jadi nggak nangkep ya. Jadi karena kalau kualitatif kita harus melihat apa namanya respon dari si respondennya. Kalau misalkan dia udah ngarah ke pertanyaan nomor 3 gitu. Misalnya kita kita tanya nomor 1, nomor 2, terus dia sudah sebenarnya sudah mulai sedikit ke arah-arah pertanyaan nomor 5, ya nggak apa-apa kita lompat ke nomor 5 dulu gitu. Jadi nggak masalah kayak gitu. Terus misalkan dia ternyata oh kok dia udah mulai menuju ke arah yang ini, pertanyaan nomor 8 lompat lagi gitu. Asalkan terus nanti kita kembali lagi ke pertanyaan nomor 3, nomor 4. Nah, tadi semua sampai terjawab gitu. Apakah semua harus terjawab? Enggak juga. Kalau misalkan memang di pertanyaan nomor 3 dia nggak ada ini sama sekali, itu nggak masalah juga. Jadi memang eh, menurut saya kalau di kualitatif itu menarik karena kita melihatnya itu menganalisisnya lebih dari sekedar apa yang di apa yang tertulis eksplisit gitu. Jadi kan nanti biasanya kalau kalau kualitatif itu kan direkam ya biasanya eh, interview ataupun focus group itu direkam. Kemudian kita menganalisisnya dari transkripsinya gitu kan biasanya. Tapi kita kalau kualitatif itu tidak hanya berpaku pada transkripsinya, tapi juga bagaimana responden itu menjawab itu. Jadi kita juga harus melihat, mencatat gitu ya, mencatat kita punya note sendiri gitu, meskipun itu tidak terekam di suaranya, tapi kita mencatat pada saat menjawab pertanyaan nomor 3, misalkan contoh, dia terlihat emosional atau dia sebenarnya, jadi misalkan kalimatnya mungkin seperti ini apa ya nyindir gitu ya jadi kayak misalkan ya enak sih kalau di sana sih kayak gitu ya jelas enak itu kan kayak kalau di transkripsi sepertinya kayak dia memuji orang itu padahal sebenarnya kita bisa merasakan bahwa
ini tuh sebenarnya dia sedang nyindir gitu sebenarnya. Itu contoh aja seperti itu. Jadi bahwa kualitatif itu analisisnya tidak sekedar eksplisit yang ada di transkrip itu, tapi juga kita melihat konteksnya, settingsnya, terus body language dia. Nah, ini nanti ada nanti kalau kita, tapi saya sepertinya tidak punya di slide ini. Kayak misalkan zaman sekarang kan sudah mulai banyak ya interview atau fokus grupnya itu dilakukan online. Sejak COVID kan semua mulai banyak yang online. Banyak mulai sekarang interview itu dilakukan online. Dilakukan fokus grup itu juga online. Tapi itu juga ada beberapa limitasinya memang. Itu memberikan keuntungan untuk orang-orang yang rumahnya jauh gitu ya. Jadi inklusivitas kalau di sini kita harus mementingkan itu juga. Jadi inklusif. Tapi ada keterbatasan kalau pakai online, pakai Zoom atau apa itu. Jadi kita nggak bisa lihat body language-nya dia seperti apa. Terus cara ininya. Apalagi nanti kalau fokus grup gitu ya. Jadi kalau di fokus grup itu kan kita harus melihat interaksi juga. Menjawab ini, kemudian orang lain menjawab itu. Dia menjawabnya itu beneran begitu atau dia cuma sekedar. Nah, itu harus tercatat juga di situ. Nah, kalau dari online itu yang agak susah tercatat jadinya terekam gitu. Mudah-mudahan bisa. Nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusikan lagi di sesi tanya jawabnya. Ini ini saya munculkan di sini karena menurut saya banyak yang kalau di kuantitatif mungkin banyak yang sudah dijelaskan gitu ya, saya yakin. Kalau yang di kualitatif itu kadang-kadang gimana caranya memastikan rigor apa enggaknya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Theoretical rigor itu uh, ini dipastikan bahwa reasoningnya, argumennya itu cocok gitu, sesuai dengan pemilihan metodenya itu juga cocok sesuai dengan research problemnya. Terus itu sesuai, jadi cocok semua gitu. Nah ini yang menentukan siapa. Jadi nggak bisa hanya satu orang memang. Jadi memang nggak hanya satu peneliti. Jadi memang biasanya ada beberapa eh, 3 orang gitu yang melakukan. Procedural rigor ini explicitly, jadi menyebutkan secara eksplisit berapa research yang dilakukan. Hmm, dan ini semua harus tercatat ya. Ini maksudnya nanti semua harus tercatat jelas eh, secara tertulis gitu ya di dokumentasinya. Kalau di skripsi ya berarti harus tertulis jelas di dalam skripsinya gitu. Kemudian interpretasi rigornya. Gimana caranya untuk meminimalisir bias gitu kan. Jadi uh, itu juga harus tertulis secara jelas di dalam skripsinya atau di publikasi di jurnalnya. Itu biasa akan ditanyakan pasti nanti di method sectionnya itu. Triangulation tadi saya bilang researchernya. Jadi ada beberapa cara data source-nya bisa lebih dari satu supaya kita bisa cross check gitu ya dari sisi staff, dari sisi pasien atau kemudian di cross check lagi lewat file mungkin observasi. Method juga begitu, multiple method. Kemudian researchernya juga multiple gitu. Jadi bisa saling cross check supaya ini tadi meminimalisir interpretasinya, biasnya, teorinya dipakai uh, dan seterusnya. Reflexivity ini hmm, apa ya harus refleksi terus gitu. Jadi harus mindful, penelitinya itu harus sadar bahwa dia membawa value sendiri kan pasti di kepalanya itu bawa value sendiri. Jadi harus sadar bahwa aku punya value ini, aku orang dari ini background ini. Itu semua harus tertulis. Kalau kita nulis di jurnal publikasi itu semua ditulis di dalam methodnya. Jadi bahwa author biasanya cuma inisial. Author AP gitu, saya misalnya AP itu backgroundnya adalah ini, kemudian ini, dan uh, sadar bahwa melakukan meminimalisir bias ini. Oke, mari. Oke, itu terakhir. Mixed method. Tadi udah sempat sekilas ya mixed method itu. Memang mengkombinasikan kuantitatif dan kualitatif tadi itu.
Bisa survei dengan interview, policy analysis dengan statistik data, evaluasi. Jadi ini nanti tergantung juga pertanyaan. Tapi biasanya memang a- nanti kita lihat macam-macamnya ya. Saya nggak yakin juga apakah skripsi bisa cukup waktunya untuk melakukan. Tapi bisa kalau satunya mungkin minor gitu ya. Satunya, nah satunya adalah yang majornya apa. Nah ini kita lihat beberapa eh, bentuk dari mixed method. Ada convergent parallel design, explanatory. Kita lanjut aja. Di sini ada on resource-nya. Convergent itu dilakukan bersamaan, kuantitatif sama kualitatif itu data collection sama analisisnya itu bersamaan. Artinya nggak ada pengaruhnya mau dilakukan duluan mana. Contoh tadi udah disebutkan waktu CV saya dibacakan, tesis PhD saya itu convergent parallel design. Jadi saya memang melakukan kuantitatif sama kualitatif, data collection dan analisis. Memang secara teori tertulis saya convergent, jadi berbarengan gitu. Tapi pada prakteknya saya nggak mungkin melakukan itu berbarengan karena saya cuma satu orang gitu kan. Jadi saya memang melakukan yang kuantitatif dulu kalau nggak salah ingat. Jadi kuantitatif dulu yang saya ambil data kuantitatif ya, melalui interview juga, tapi yang digunakan data angka numerik, nah gitu. Kemudian analisis dan seterusnya. Jadi nggak masalah misalkan. Jadi yang dipakai bukan masalah dalam kenyataannya itu dilakukannya beneran barengan apa enggak, tapi alasan apa ya? Secara teorinya gitu ya. Jadi bahwa data kualitatif sama data kuantitatif itu nanti nggak akan mengurangi. Kita lihat yang selanjutnya. Yang explanatory itu kuantitatif dulu, udah dapat kan analisis, udah collecting data, kemudian dianalisis, kemudian di follow up dengan kualitatif. Jadi sudah tahu yang kuantitatif tadi itu hasilnya begini nih, ini mempengaruhi ini nih ternyata. Tapi pengen tahu kenapa kok bisa ini tuh mempengaruhi ini. Nah, ini tuh di follow up dengan kualitatif. Kemudian baru dilakukan interpretasi. Yang exploratory itu juga gitu. Jadi kita melihat sebelum membuat data collection kuesioner untuk yang kuantitatif, kita tuh bikinnya dari kualitatif dulu. Jadi kita mencari data-data dari yang kualitatif dulu dan melakukan interview. Untuk menyusun kuesioner untuk yang kuantitatif itu kita interview dulu. Gitu. Eh, Embedded ini bisa dilakukan. Jadi melakukan kuantitatif kualitatif dalam satu studi. Nah, tapi salah satunya itu adalah supporting, supporting untuk yang primary. Jadi kalau misalnya primary-nya adalah yang kuantitatif, berarti yang kualitatifnya dia hanya mensupport aja. Jadi kecil komponennya. Transformatif, ini ada theoretical framework yang digunakan gitu ya. Ini udah spesifik lagi, nanti ada contohnya feminist theory, critical race theory, dan seterusnya. Multi-phase design ini juga udah kayaknya besar ya, jadi sepertinya untuk yang ada di mahasiswa mungkin nggak sampai segitu. Ini biasanya project yang panjang nih, dan dia benar-benar yang hanya research project gitu, misalnya jadi studi 3 tahun research project gitu ya. Jadi tahun pertama itu melakukan studi satu, tahun kedua dan seterusnya gitu. Ini contoh saya screenshot. Jadi kalau misalnya nanti mau nulis di artikel jurnal, itu caranya memang benar-benar harus ditulis seperti itu. Harus rinci, harus detail, harus jelas. Saya nggak kasih contoh untuk yang reflektif. Nanti kalau misalkan ada waktu mau tanya, eh, mungkin saya bisa tunjukkan contoh kalau kualitatif research itu di dalam jurnal publikasi itu seperti apa bentuknya itu nanti bisa saya munculkan. Jadi memang benar-benar yang tadi yang masalah bias-bias tadi itu tertulis banget di situ harus jelas. Tuh. Oke, ini saya sudah dibantu breakout rooms. Jadi ini tugas selanjutnya pakai di Miro board juga. Sebentar saya cek. Salah. Ini
kalau masih buka di My Robot yang itu ya, di frame 4 yang warna biru, nanti kita pakai itu. Nah, tapi saya kasih contohnya dulu ini di sini. Ini contoh. Iya benar, ini contoh. Nah, ini contohnya. Jadi nanti pertanyaannya untuk didiskusikan dalam grup itu nomor 1 sampai 4 ini ya. Kenapa kok mixed method itu diperlukan untuk menjawab ini, untuk menjawab masalah ini. Kemudian yang mana mixed method design yang paling cocok nih sama apa kira-kira komponen kuantitatifnya, apa komponen kualitatifnya. Terus kira-kira setiap komponen tuh mau menjawab apa sih sebenarnya gitu ya. Contohnya kalau misalkan health workforce reform ini faktanya ya. Jadi ini datanya gitu. Ini absen eh, tingkat absennya turun. Kemudian staf melaporkan tingkat stresnya sama beban kerjanya lebih tinggi. Nah, itu adalah data gitu kan, data. Ada 2 data di situ. Jadi eh jawabannya misalkan kenapa kok untuk nomor 1? Kenapa kok mixed method diperlukan? Jadi kalau lihat data yang pertama kan absentismenya turun ya, data absennya turun. Berarti tingkat masuknya, tingkat masuk kerjanya itu tinggi gitu, naik kan berarti. Tapi data kedua stresnya meningkat gitu. Jadi berarti kemungkinan ada negatif efek ini sepertinya gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih, perlu memahami juga apa sih eh, outcome sama mekanismenya kenapa kok bisa seperti itu. Nah, yang cocok apa kira-kira embedded design contohnya misalkan. Oke, kenapa satunya eh, eh, menjawab pertanyaan lebih primary, satunya hanya supporting gitu contohnya. Ya, contoh jawaban nomor 3, kuantitatif komponennya berarti apa yang kita cari? Berarti rate absennya, kemudian jumlah jam overtime-nya, staff turnover gitu ya, kira-kira. Kemudian nanti apa yang mau kita lihat dari yang kuantitatif, mengukur impact dari ini reformnya. Kemudian yang kualitatifnya, kualitatif komponen itu berarti kita perlu apa? Interview sama workersnya mungkin. Atau kita perlu interview sama manajernya gitu. Jadi nggak cuma ngecek datanya aja, tapi juga kita interview sama pekerjanya, sama staffnya misalkan. Atau sama manajernya gitu. Apa yang mau dicari gitu. Apa yang mau dicari dari ini. Kita pengen tahu caranya em, bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi beban kerja sama stresnya. Jadi pengen kualitatif, jadi pengen tahu gitu. Kira-kira seperti ya, nggak usah detail-detail banget. Jadi em, cuman buat gambaran aja, masalahnya ada di ini. Di Miro boardnya itu, scan lagi kalau misalnya tadi udah ketutup ya. Terus cari frame nomor 4 yang warna biru. Pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Terserah. Nanti diskusi sama temannya di grup. Saya kasih waktu mungkin 5 menit gitu ya. Jadi kira-kira apa? Pilih salah satu, ini masalahnya. Kalau mau difoto dulu boleh pertanyaannya biar ingat apa aja yang dia Kemudian dijawab. Ini saya bisa dikasih waktu nggak ya ini Ya, bulan? Ih, baik. 5 menit aja mungkin ya dikasih Boleh, Bu waktu. Andini. Jadi sekarang kita sudah mulai ke breakout room ya. Mm-mm, Untuk teman-teman semua bisa masuk ke breakout room yang nomornya sesuai dengan nomor kelompok. Nah, contohnya breakout room 1 yang nama-namanya tertera di kelompok 1 yang sudah di setting sebelumnya di belakang layar ya. Jadi silakan bisa mulai bergabung. Kemudian nanti bisa ke Mairo. Adik-adik lihat yang di frame 4 itu ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Ini pilih satu kasus saja, Bu. satu aja, salah Oke, satu aja. baik. Ya, jadi adik-adik silakan pilih salah satu kasus dari option A atau option B, kemudian bisa menjawab yang ada di layar. Itu ada Difoto dulu. di, ya silakan adik-adik bisa di foto student activity. Jadi baca kasusnya, kemudian didiskusikan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 4. Mm-mm.
Ada 4, terus yang nomor 2 itu pertanyaan beranak ya. Bukan beranak, sorry, maksudnya Pilih itu. mana pilih-pilih. Heeh, Pilih mix methodnya apa heeh, yang paling cocok ya. heeh, Terus yang nomor 3 mungkin yang beranak ya, karena heeh. harus menentukan komponennya apa, yang kuantitatif dan kualitatifnya komponennya apa. Begitu ya, Bu Iya, Andini. Ya, betul, betul. baik. Udah Dan dikasih timer ya? ini kebetulan yang join itu masih belum pada join. Mungkin kita tunggu sampai Oh, semuanya gitu. Oke, oke, sampai boleh, boleh, masuk boleh. breakout room dulu ya. Siap. Mm. Untuk 5 menit gitu ya. ya, baik. 5 menit ya, Oke, oke. adik-adik. Silakan langsung Ya. diklik join di nomor room dari nomor kelompok Mm-mm. masing-masing. Mm. Untuk peserta yang di luar dari mahasiswa peminatan AKK semester 6 disediakan room 13. Jadi bisa masuk di situ ya. Barangkali ada peserta yang di luar dari mahasiswa semester 6 AKK, bisa di room 13. Oke, ini room 1 udah 5 ya, room 2 udah 5, room 3 5, 4 oke. Room 5 baru 4 orang, room 6 ke bawah tuh masih sedikit ya, room 9 baru 3, room 10 baru 2. Silakan mulai bergabung ya. Room 10 nih baru 2 orangnya, room 9 juga baru 4, room 6 baru 4, room 5 baru 4. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Eh, tapi ini bagaimana ini ya? Mereka semua di breakout room. Mbak Rahel, kalau begini kelihatan semua ya, walaupun di breakout room. Karena waktunya udah habis, sudah 5 menit. Kebetulan saya lupa bilang tadi apa sudah dikirim ke breakout room lupa saya. Eh, Maunya sih tadi minta mungkin ditulis di broadcast itu nanti Hmm. mungkin beberapa grup minta ada perwakilan untuk menjelaskan kira-kira. Jadi nggak akan semua grup, cuman siapa yang mau aja kan mungkin Oh, di oke. broadcast kali ya Ya, baik. Oh Ini ya, biasanya. saya baik sampaikan. kita sampaikan Mm-mm. Bu Andini. Mm-mm. Ini masih belum Ya, kelihatan di partisipan masih belum belum kelihatan yang dari breakout roomnya. Ya, mereka masih di breakout room ya. masih di breakout room. Ha. Di Tadi saya breakout. udah masuk ke dua grup. Jadi cuman terus baru sadar, oh iya tadi lupa bilang kalau nanti siapa yang mau jelasin perwakilan aja satu terserah Nggak itu. apa-apa, Bu Andini. Ini kita Nah, panggil dulu aja ke main oh session, gitu, oh kemudian Bu gitu, oke. sampaikan. Ya, ya. Oke, udah saya sampaikan kepada kormatnya, koordinator mata kuliah. Kita tinggal tunggu mahasiswanya kembali ke main session. Kalau lihat di Myros, sepertinya belum ada yang menjawab. Masih di Good. ini kalau lihat di Myro-nya sih kayaknya ini belum kejawab ini dia. Masih pada diskusi kali. Nggak apa-apa nanti kita ini bahas Ya, bareng-bareng. betul-betul.
Ini breakout room-nya akan tertutup otomatis 20 detik lagi. Jadi kita harapkan adik-adik bergabung semua di waktu 20 detik lagi. Ya, baik Bu Ani, ini sepertinya sudah mulai eh, kembali semua ke main session. Ya, Silakan. ya, terima kasih. Oke, ini sepertinya waktu 5 menit memang kurang ya untuk diskusi ini. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu nanti kalau misalkan mau menyusun skripsinya gitu. Jadi ada data apa, kemudian kita bisa mau misalkan kita punya resource yang cukup ya. Karena kalau mixed method itu memang butuh harus memperhitungkan waktunya juga ya karena mau menganalisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi diperhitungkan juga waktunya kira-kira cukup nggak ya pakai ini gitu. Tadi saya lupa bilang di awal bahwa saya berharap ada yang mau sharing gitu, jadi bukan cuma saya yang ngomong gitu ya. Ini udah cukup lumayan nih, mungkin satu dari satu grup aja terserah siapa dari yang memilih option A, nanti satu grup lagi dari yang memilih option B gitu. Jadi kalau saya lihat di sini option A yang memilih antara lain kelompok 11, 7, 8, 3 satu orang aja silahkan. Cuman jelasin aja em, kenapa kita butuh mixed method untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat aja, casual aja, nggak ada yang salah ya. Jadi jangan khawatir. Terus jelasin aja, cuman 2 menit, 3 menit menjelaskan ini. Silahkan dari kelompok 7, 8, 11, 12, 3, siapa yang mau? Ya, baik. Mungkin bisa raise hand dulu supaya bisa di-unmute sama hostnya. Karena kalau Hmm. statusnya partisipan tuh nggak bisa nge-unmute tadi. Oh, oke. Ya, Oke, oke, oke. silakan Raise hand adik-adik dulu bisa berarti. raise hand dulu ya, kelompok perwakilannya untuk menjelaskan hasil diskusi. Tadi dari kelompok 7 dan 8 ya, Bu Andin ya? Iya, Ya, di terima sini kasih. saya udah share screen yang Mairo ya, Mbak. Sudah Kelihatan Bu, nggak? sudah Oh iya ini. kelihatan. Ah, Ya. iya. Ini Oh kok malah tak. Stop. Ya, bentar. Saya ulang lagi. Iya ini. Ini dari kelompok 7, 8, 11, 3. Mana? silakan adik-adik raise hand. Kelompok 7 mungkin siapa yang mau menjelaskan? Ayo jangan malu-malu mahasiswa AKK, sudah sering ya presentasi. Kelompok 7, kelompok 8, 11, 3, atau harus kita tunjuk nih kayak Bu? Boleh, monggo, silahkan. Atau yang dari option B duluan boleh kalau ada yang udah lebih siap. Tapi malah justru option A yang lebih banyak ini menjawab itu Ya, lebih. sebenarnya. Silakan kalau mau ditunjuk. Oke, Em, ini saya cari tahu dulu nih. Yang kelompok 7 tuh namanya siapa? ini kelompok 7 Anora, Ines, Oh, Maritza, Nabila, sama Nadia. oke, mungkin Nadia bisa di-unmute Bu Rahel atau Bu Eka ya sebagai host. Nadia hadir ya? Oh, oke, ini ada nama-namanya. Atau kalau tadi Nadia, 7, 11, iya, Nadia, 7. Yesa, Angelika mungkin bisa di unmute untuk ya antara Anora, Ines, Marisa, Nadia Nabila. sudah on mic gitu. Oh, itu Naila ada angkat tangan. Naila boleh. Oh, oke, Ayo. baik. Naila tapi belum di...
Um, Unmuted. Gimana caranya? namanya siapa tadi, Nadia ya? Sebelumnya terima kasih Oh, itu udah. Iya, kesempatannya Ibu. iya. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya terkendala untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin Nggak apa-apa. izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Rahmarifania, perwakilan dari kelompok 3. Kami tadi memilih opsi A, Ibu. Ya, untuk jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan yang pertama dengan why is a mixed methods approach needed, itu kelompok kami nah, diskusikan bahwa kita tuh perlu bilang Putus-putus ya. mana ini tadi. Nah, hilang sepertinya. Koneksinya sepertinya hilang Saya ya. pikir cuma saya aja, ternyata memang nggak kedengeran Iya, ya. udah nggak apa-apa udah. Iya, nggak apa-apa. Eh, oh, itu Nah, Anora ini angkat tangan. Anora. Oke, Oke, Anora, silakan. silakan Anora. Bisa di-unmute ya? Baik, sebelumnya saya izin untuk off cam karena di sini wifi-nya juga Mm-mm, nggak agak apa-apa. stabil. Ya. Mm-mm. Saya izin memperkenalkan diri, saya Anora Nisrina Hasna dengan NIM 188 dari perwakilan kelompok 7. Untuk pertanyaan pertama, di mana why is a mixed methods approach needed? Karena eh, data kuantitatif dan kalau di sesuai kasusnya, data kuantitatif dan pengalaman pasien itu belum bisa saling menjelaskan secara lengkap karena data kuantitatifnya hanya menunjukkan berapa banyak konsultasi terjadi, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa kepuasan pasien itu bervariasi. Dan untuk desain max method yang paling sesuai itu, di sini kita menuliskan explanatory sequential design, di mana dilakukan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian pengambilan data kualitatif untuk menjelaskan variasi yang ditemukan. Dan untuk eh, jawaban yang nomor 3, untuk komponen penelitiannya itu untuk komponen kuantitatif sendiri ada skor kepuasan pasien, jumlah konsultasi, dan frekuensi penggunaan telehealth. Dan untuk komponen kualitatifnya sendiri itu wawancara atau FGD mengenai pengalaman dan hambatan penggunaan pasien dalam telehealth. Dan yang terakhir terkait apa yang dipahami itu untuk kuantitatif untuk menunjukkan seberapa besar variasi kepuasan dan juga siapa yang terdampak. Kalau untuk kualitatif menjelaskan mengapa variasi tersebut terjadi dan apa yang dirasakan. Sip, Begitu. terima kasih, Anora. Sangat lengkap penjelasannya. Mungkin sekarang lanjut ke opsi yang B, siapa kelompoknya mungkin yang mau menjelaskan. Di sini ada kelompok 6, 5. Ini nggak mau minggir sebentar. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 dan 4. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin kelompok 4 ini sepertinya. Panjang nih. Silakan kelompok 4 siapa? Kelompok 4 namanya adalah Akilah, Christina, Keisha, Nuriah, Veronica. Tapi kalau di luar kelompok 4 ada yang mau jawab, juga silahkan ya.
Sambil menunggu ada yang menjawab, angkat tangan. Mungkin tadi sedikit ini ya, kita lihat dari opsi A itu ada beberapa kelompok menjawab itu kan ada ada beberapa yang berbeda gitu ya. Jadi silahkan aja kita karena memang nggak akan ada yang satu jawaban yang benar gitu karena memang nanti tergantung juga penelitian. Ini kan tadi saya kasih datanya itu benar-benar yang general sekali ya, sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya nanti beneran kita lihat data yang real, yang beneran, pasti kan nggak cuma seperti itu. Jadi nanti bisa jadi memang akan berbeda lagi nanti studi desain yang akan dipilih, kemudian metodenya. Terus juga nanti tergantung misalkan setting yang dipilih apa, di mana, sorry, nah study site-nya lokasi penelitian yang dipilih. Nggak mungkin misalkan dananya juga terbatas gitu. Jadi nggak mungkin kita ambil nasional, data nasional. Pasti mahal banget biayanya. Satu kan ya udah jelas tuh. Jadi mungkin oh kita cuma ambil representatif dari daerah mana sama daerah mana misalkan gitu. Nah dari daerah situ oh metodenya tuh nggak bisa nih kalau pakai seperti ini. Cocoknya pakai metode yang seperti ini. Nah itu akan berpengaruh lagi nantinya. Gitu contohnya ya. Dari opsi B, sudah ada yang mau ini? Kan adik-adik, ini sudah bagus jawabannya, tinggal dipresentasikan saja. Silakan. Pada malu-malu ini nggak tahu nih kenapa ya. Iya, Biasanya nggak malu-malu. begini. Biasanya rame. Biasanya rame, Oke, banyak yang ini. oke. Oh itu Nuria, Eh, silakan Nuria. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuria Intan Larasati mewakili dari kelompok 4 izin menyampaikan jawaban hasil diskusi kami, yaitu kami mengambil tema yang B. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari data kuantitatif sendiri itu dia menunjukkan facility based delivery rates-nya yang meningkat sehingga menandakan keberhasilan dari program secara angka, sedangkan data kualitatifnya itu menunjukkan sebagian perempuan itu masih melaporkan pengalaman pelayanan yang buruk sehingga membutuhkan metode mixed method. Kemudian yang kedua itu kami memilih explanatory sequential design. Alasannya dikarenakan penelitiannya itu dimulai dari temuan kuantitatif yaitu peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan studi kualitatif untuk menjelaskan mengapa terjadi hal tersebut meskipun angkanya itu meningkat, tetapi pengalaman dari sebagian ibu itu masih buruk. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, untuk komponen dari kuantitatifnya sendiri itu seperti persentase persalinan di fasilitas kesehatan, jumlah kunjungan ANC, tren sebelum dan sesudah intervensi, ataupun juga bisa menggunakan survei terstruktur seperti kepuasan layanan dengan skala Likert. Kemudian untuk komponen kualitatifnya itu bisa menggunakan wawancara mendalam ataupun FGD dan observasi proses pelayanan persalinan. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, alasan dari kuantitatifnya sendiri itu membantu memahami apakah program itu berhasil meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, sedangkan dari sisi kualitatifnya itu membantu memahami alasan mengapa sebagian ibu itu masih mengalami pelayanan yang buruk. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Si Nuria. Oke, kayaknya udah cukup lengkap ini juga. Yang penting kita bisa menjelaskan gitu ya, kenapa kita pilih ini. Jadi nanti juga di apapun sih sebenarnya penelitian apapun kita datanya nanti nggak akan general seperti ini pastinya kan datanya akan lebih rinci lagi, kemudian ada angkanya dan sebelum kita juga menyusun apa rencana penelitiannya, menyusun research questionnya dan lain sebagainya, kita kan pasti harus menggali lagi lebih dalam gitu ya. Ini apa, kenapa, apa maksudnya ini rates-nya meningkat, terus ininya turun, apa melaporkan layanan yang jelek gitu.
kayak gimana gitu kan, pasti kita harus tahu, gali lagi lebih dalam sebelum kita menyusun pertanyaan penelitiannya gitu. Nanti pertanyaan penelitian lebih detail lagi. Tapi saya lihat dari sini udah keren-keren sih jawabannya, semua kelompok udah bisa eh, apa namanya menjawab dari pertanyaan diskusi tadi itu. Mungkin saya lanjutkan satu slide terakhir ini. Eh, di mana dia? Sebentar, karena ininya banyak banget. Di mana sih? Oh, ini share screen. Oke. Oke. Satu slide terakhir. Insya Allah terakhir deh ini. Jadi tadi ya, memilih faktor-faktor kita memilih studi desain itu kan banyak tadi ya. Saya sudah sempat singgung sedikit-sedikit sih sebenarnya. Tergantung research question. Jadi satu masalah aja, terus kemudian nanti research questionnya udah beda, nanti udah beda lagi gitu kan ini study desainnya. Kemudian juga kita menentukan study desainnya juga tergantung dari waktu yang kita punya, resource itu dalam artian sumber daya manusia, sumber daya finansialnya juga iya. Karena ya nggak bisa dipungkiri, kayak misalnya kita mau fokus grup gitu, pasti kita butuh orang untuk melakukan itu. Terus sites-nya atau study sites-nya ada banyak, butuh uang lagi kan seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi tetap ada itu yang harus dipertimbangkan. Apakah terus nanti oh berarti nggak bisa? Ya memang nggak bisa jadi idealis seperti itu. Memang jadi ini bukan ngomong yang untuk skripsi, tesis untuk yang studi seperti itu ya. Tapi kalau research research yang betul gitu, nanti kita menyusun budgetnya dan sebagainya. Kadang nggak bisa juga kita mau yang ideal, mau menyusun research project itu segini nih panjangnya selama ini. Nggak fundersnya itu juga ya pasti kan pilih-pilih juga ya ini kok besar banget jadi kita hanya bisa melakukan misalkan research project cuma 3 tahun, dalam 3 tahun itu segini dana yang dibutuhkan. Nah itu pertimbangannya seperti ini. Ethical considerations kira-kira memungkinkan nggak ya kalau kita melakukan intervensi, satu kontrol grup dikasih ibu hamil dikasih intervensi ini, ibu satu grup lagi ibu hamil tanpa intervensi seperti ini, etik nggak apa enggak kayak gitu. Jadi oh ini nggak bisa seperti ini. Nah itu kemudian berarti harus cari cara lain seperti itu. Kalau ini terkait dengan penyakit, jadi misalkan kira-kira kalau kita mau meneliti tentang penyakit ini kira-kira butuh waktu seberapa lama nih, dan seterusnya. Dan kebutuhan dari bukti yang dibutuhkan. Jadi mau seberapa kuat kita mau menciptakan itu tadi evidence-nya gitu ya. Memang kalau mau strength of evidence yang tinggi kan tadi RCT ya randomized control trial itu butuh dana besar sekali seperti itu contohnya. Dan nanti ethics application-nya juga akan lebih panjang, butuh waktu lebih lama dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan. Take home message-nya semua dimulai dari problem, bukan dari aku mau melakukan interview pokoknya, nggak tahu apa yang di interview, nggak bisa. Tapi dari problemnya dulu tadi, kemudian bikin research question-nya, nanti different questions itu bisa jadi akan approach-nya akan berbeda, kuantitatif kualitatif itu menjawab different parts of the problem gitu ya. Terus habis itu mixed method itu digunakan kalau satu metode aja nggak cukup. Tapi kalau misalnya memang, ini cuma buat skripsi, nggak masalah. Satu part aja yang dipakai, oke aku cuma mau fokus di part yang ini, aku pakai kuantitatif aja, itu pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi kemudian kita harus mempertimbangkan juga real world constraint-nya. Itu dari saya, mohon maaf kalau kelebihan waktunya ternyata makan waktu juga kalau interaktif. Silahkan kalau ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Andini. Ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, jadi masih bisa untuk menjawab sekitar 1 atau 2 pertanyaan gitu mungkin ya. Silakan adik-adik bisa diajukan pertanyaannya ke kolom chat bisa, atau mau raise hand langsung bicara juga bisa ya. Silakan kita tunggu pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya? Pasti ada ya. Ya, Nabila. Oke, silakan Nabila. Apakah bisa unmute?
nggak bisa unmute ya. Mungkin host bisa minta tolong Nabila di unmute dan ada Anjina juga yang sudah menunggu untuk menyampaikan pertanyaan. Eh, Bu Rahel mungkin apakah masih jadi host? Oke, Nabila silakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya Nabila Magfiro dengan NIM 25 izin bertanya. Sebelumnya bagaimana peneliti itu dapat memastikan bahwa metode penelitian yang dipilih tidak hanya menjawab pertanyaan akademik, tetapi juga menghasilkan bukti yang benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Terima kasih. Kasih pertanyaannya. Wah, pertanyaan dalam sekali nih. Berarti kalau tadi tujuannya bisa supaya bisa dipakai itu ya, dipakai untuk oleh policy maker. Tapi part pertamanya tadi harus udah benar dulu kalau menurut saya nih ya. Kalau menurut saya part pertamanya adalah kita menghasilkan penelitian yang memang valid, rigor dan semua tadi itu strukturnya udah jelas, lengkap. Kemudian evidence strength-nya tadi itu cukup kuat, nggak perlu yang RCT yang paling tinggi gitu ya. Itu dulu yang kita penuhin karena kita menyusun penelitian, melakukan penelitian yang benar, yang kemudian hasilnya valid dan rigor itu kan juga apa ya, makan energi, makan waktu banyak juga. Terus gimana caranya? Nah, itu part kedua tuh tadi kalau misalkan inget yang di sini, di slide yang ini, itu di bagian yang terakhir ya. Jadi misalkan, bentar saya mengkomunikasikan hasilnya. Nah, itu mengkomunikasikan hasilnya itu yang kita perlu, menurut saya, perlu mencari bentuk yang tepat gitu. Kalau misalkan terkait kebijakan kesehatan, itu eh, kebijakan kesehatan pun luas sekali kan. Jadi kebijakan kesehatan yang mana dan dia stakeholdernya yang terlibat yang mana, siapa. Terus kita bisa lewat masukkan ke sana melalui cara seperti apa. Kalau di Indonesia yang saat ini saya terlibat itu terkait advokasi tentang menyusui, itu salah satu ini enggak, saya nggak bilang itu satu-satunya, tapi itu salah satu grup juga yang melakukan eh, advokasi dan advokasinya juga berbasis data gitu ya dari riset, dari jurnal, dari panduan atau rekomendasi global itu salah satunya adalah AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia gitu ya. Saya berafiliasi dengan AIMI. Itu mereka juga melakukan advokasi itu seperti itu. Nah, kemudian bentuknya nanti seperti apa? Bentuk tampilannya produknya ini itu juga akan mempengaruhi akan dipengaruhi dengan target yang kita ini. Lain lagi, misalkan kalau target yang kamu pingin influence itu adalah masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait, misalkan hasil penelitianmu itu tentang awareness remaja gitu, misalkan apa tentang sex education, misalkan, oh ternyata ada sex education tentang ini tuh yang harus dibahas lebih dibahas di tingkat sekolah, misalnya sekolah SMP, misalnya tingkat SMP itu dengan produk bentuknya adalah seperti. Nah, itu kemudian nanti bentuknya seperti apa? Saya salah satu bentuk yang pernah saya lakukan untuk target ke masyarakat itu berupa artikel. Memang karena kebanyakan pekerjaan saya itu kan menulis ya, jadi akhirnya ya produk saya juga yang berupa tulisan gitu maksudnya. Berupa tulisan saya pakai di artikel The Conversation, mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu, The Conversation itu memang dia artikel populer, dia itu semacam news gitu ya, tapi hanya di internet, hanya online, dan dia mungkin pernah, di Indonesia juga ada kan, The Conversation Indonesia, dia nggak mau terima artikel sembarangan. Jadi kita kalau mau masukin artikel ke situ, kita masukin abstrak dulu, terus habis itu mereka akan seleksi, dan artikel itu harus berbasis dari evidence. Jadi nggak bisa kita cuman baca-baca asal ini aja terus kemudian tulis gitu. Nah itu jadi mengkomunikasikan results-nya itu tergantung dari audiensnya yang ini gitu. Policy maker tuh memang agak lebih
tricky gitu ya, karena mereka biasanya minta data itu yang yang sedang hot saat ini, dan itu biasanya butuh cepat dan lain sebagainya. Dan kita perlu mencari avenue ke sana gitu. Kalau di Australia, kebetulan saya afiliasi juga dengan yang setara dengan AIMI ya, Australian Breastfeeding Association, itu mereka sama World Breastfeeding Trend Initiative mereka sudah punya channel. Nah, kalau saya kan baru aja ya gabung situ. Jadi maksudnya dalam 5 tahun terakhir baru ikut afiliasi itu, mereka sudah punya channel. Jadi ke state ministernya, terus mereka jadi udah punya jalan, mereka itu punya jalan untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang terkait uh, di masalah itu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Nabila. Ya, Nabila, udah cukup jelas ya. Jadi harus benar-benar pilih metode yang cocok nih dengan pertanyaan sama kebutuhan di lapangan. Nggak cuma sekedar memenuhi aspek akademik, dan juga nanti hasilnya tuh harus bisa disajikan dengan uh, bisa dipahami ya, harus bisa disajikan supaya mudah dipahami dan relevan, jadi bisa langsung dipakai ya untuk pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Tri untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Andina. Baik, terima kasih Bu Wulan atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Andina dengan 3 digit NIM terakhir 004. Izin bertanya untuk Bu Andini. Jadi sejauh pengamatan saya selama ini, saya lebih melihat penelitian kebijakan kesehatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi saya lebih merasa bahwa kebijakan kesehatan itu penelitiannya kualitatif. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya posisi dan peluang untuk pendekatan kuantitatif dalam penelitian kebijakan kesehatan. Dalam situasi seperti apa pendekatan kuantitatif ini justru akan lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kuantitatif. Makasih pertanyaannya, bagus juga pertanyaannya. Em, Kebanyakan kualitatif. Kalau boleh saya tanya lagi, konfirmasi yang pernah kamu lihat yang kualitatif biasanya apa? Pakai apa, fokus grup gitu, FGD, interview gitu biasanya ya yang dipakai. Oh, nggak bisa mute, nggak bisa unmute. Oke, maaf sebelumnya Itu bisa Ibu tuh. karena tadi tidak bisa di-unmute. Seperti Iya, iya. implementasi suatu program tertentu gitu. Terus nanti di situ isinya wawancara stakeholder yang terkait gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, memang kalau banyak wawancara fokus grup gitu ya. Um, Pertanyaan tadi dalam bentuk apa kalau yang kuantitatif gitu ya. Saya bisa, ini menurut opini saya pribadi nih ya. Um, Tadi ada 2 pertanyaan berarti ya. Kuantitatif, kapan kita bisa pakai kuantitatif? Terus tadi yang kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif kalau sebenarnya banyak juga, malah justru saya malah justru sering lihat banyak itu yang kuantitatif malahan ya. Jadi um, kayak misalkan menentukan lebih banyak kalau kalau di bidang kesehatan ya, public health gitu, di kesehatan masyarakat, di health policy itu lebih banyak yang memang berkaitan dengan epidemiologi sih memang. Jadi yang berkaitan dengan epidemiologi, melihat penyakit gitu kan, ini sebaran penyakitnya, terus kenapa di sebelah sana, di daerah sana ada uh, KLB dan seterusnya. Seperti itu memang yang terkait dengan epidemiologi itu memang kebanyakan pakai kuantitatif. Kemudian nanti dia akan memasukkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tadi yang kuantitatif tadi itu. Kuantitatif juga tidak hanya itu ya, misalkan contoh kayak yang saya lakukan di penelitian PhD saya yang
part kuantitatifnya itu sebenarnya bukan melihat kayak prevalensi atau odds ratio kayak gitu-gitu bukan, tapi penghitungan eh, social value. Itu memang spesifik banget metodenya. Jadi social value, topik yang saya pilih kan tadi dibacakan ya, jadi tentang baby friendly hospital. Um, karena di Indonesia yang ada baby friendly hospital, adanya policy-nya aja 10 steps atau 10 LMKM, mungkin teman-teman pernah dengar 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Itu kan policy yang ada di Indonesia gitu. Kita saya menghitung social value-nya. Jadi eh, sat benefit secara finansial. Nah, jadi ngitung itu. Jadi eh, yang itu juga bisa disebut kuantitatif kan seperti itu angka kan dan pakai numerik data. Jadi menghitung cost-nya, kemudian nanti ada framework yang tersendiri spesifik namanya social return on investment. Jadi ada formulanya sendiri gitu lah. Jadi menghitung dari cost-nya, kemudian benefit-nya. Benefit-nya kan benefit dari kesehatan, soalnya biasanya yang kita tahu mungkin kalau teman-teman ekonomi, biasanya itu return on investment, ROI itu loh. Nah, tapi ini social return on investment, jadi SROI. Jadi memang memang biasanya digunakan untuk di bidang kesehatan, yang mana benefitnya itu berupa benefit kesehatan, tapi kemudian dimonetarikan, diuangkan gitu. Jadi nanti Hmm, contoh ini saya sebutkan aja di sini ada posternya. Jadi key findingsnya adalah temuan utamanya untuk dari part kuantitatif saya adalah setiap $1 yang diinvestasikan, bentar saya intip di situ. Setiap $1 yang diinvestasikan di program itu tadi itu menghasilkan benefit $55. Jadi rasionya adalah 55:1. Nah, itu kalau untuk policy maker. Nah, ini juga harus lihat juga konteks, kemudian settingnya gimana. Em, apa namanya, mayoritas, kalau saya nggak bisa bilang mungkin semua, policy maker tuh salah satu pertimbangannya biasanya, mungkin teman-teman juga tahu kan, secara keuangan ya, monetary, apa untungnya kalau kita melakukan program itu gitu, apa untungnya buat kita, apa keuntungan secara ekonominya gitu kan, biasanya dilihat itu memang uangnya. Nah, itu salah satu contoh seperti itu. Jadi memang apa namanya, memang lagi-lagi kembali lagi dari research questionnya, research problem. Saya mau kasih contoh aja waktu saya memilih pertanyaan itu di PhD thesis saya. Kenapa saya pengen itu? Karena saya melihat dari data-data masalah saya melihat bahwa sebenarnya tuh orang-orang tahu nih menyusui itu sehat nih, manfaat untuk kesehatannya banyak, manfaat untuk ibu, untuk anaknya, kemudian nggak ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kenapa kok, nah gitu kan, tapi kenapa kok angka menyusunya rendah? Nah gitu tuh. Terus habis itu kemudian karena saya S2-nya itu Mars ya, administrasi rumah sakit, saya lebih fokus tuh, pengen lagi spesifik lagi rumah sakit. Saya juga pernah kerja di rumah. Apa di rumah sakit itu saya tahu banget, memang at least di Surabaya, saya dari Surabaya, banyak rumah sakit yang juga mempromosikan formula, jualan formula contohnya kayak gitu. Mereka ini, jadi pengen tahu, saya punya hipotesis gitu kan. Saya mau bikin tanda kutip ya. Mereka melihatnya tuh lebih mudah dilakukan. Padahal untuk mengolah datanya FGD gitu. Ayo pesen makanannya, pesen tempatnya, lokasinya. Oh, di hotel di mana? Terus nanti makannya. Jadi kayak lebih apa ya? Visible, terlihat gitu kegiatannya itu besar gitu. Tapi itu ya mudah-mudahan analisis datanya
juga rigor gitu ya. Jadi kadang-kadang karena menganggap oh, kualitatif kan ngolah datanya cuma gitu doang ya, cuma baca ini aja. Bisalah kita bikin langsung report. Nah, memang ada beberapa konsiderasinya mereka mungkin ya untuk memilih lebih banyak wawancara, FGD dan lain sebagainya. Benar-benar menjawab ya Andina? Ya, gimana Andina? Sudah menjawab? Kasih jempol aja kali. Nggak bisa. Ya. Baik, terima kasih Ibu sudah sangat menjawab Iya. Iya, jadi kan Anda. kuantitatif itu juga tetap penting ya kalau misalnya dipakai kalau kita lagi butuh angka, perbandingan, Hmm. yang bisa digeneralisasi. Nah, kalau mau pakai kualitatif dia bisa lebih kuat untuk memahami proses sama konteks di baliknya ya. Baik, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, barangkali dari Bu Andini ada kata-kata terakhir atau penutup untuk kita semua. Udah sih, saya senang sekali. Tadi diskusinya lumayan dengan berbagai keterbatasan kita ya. Maksudnya teknologi saya berusaha untuk bisa interaktif gitu, mudah-mudahan bisa. Tapi saya lihat jawaban-jawaban Mairo-nya oke banget. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat partisipasi dari Bapak Ibu dosen dan buat semua adik-adik. Eh, Pemaparannya sangat insightful sekali ya, dan kalau bisa saya rangkum singkat ada 3 hal penting ya. Yang pertama, penelitian itu penting untuk membantu kebijakan dan juga sistem kesehatan supaya jadi lebih baik dan evidence based. Kemudian nggak ada satu metode yang paling benar. Semuanya itu tergantung sama kebutuhan dan juga pertanyaan penelitiannya, dan kita juga bisa milih mau kuantitatif, kualitatif atau kombinasi, itu semua sesuai kebutuhan dan tujuan ya. Jadi bukan cuma soal metode, tapi soal pilih pendekatan yang paling tepat untuk jawab pertanyaan yang kita hadapi, dari mulai RCT tadi sampai studi observasional. Semuanya itu punya peran masing-masing ya dalam mendukung kebijakan dan praktik kesehatan yang evidence based. Jadi bukan metodenya yang paling keren, tapi apakah metode itu tepat untuk menjawab masalah. Mungkin begitu ringkasan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga kepada. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.